Selamat siang, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kognisi Sosial. Adapun anggota dari kelompok 8 adalah yang pertama, Ibu Yuni Nur Syamsiah, yang kedua, saya sendiri yaitu Katarina Ambar, yang ketiga, Ibu Tria Sandriani, dan yang keempat adalah Ibu Fia Latviatul Hamidatul. Tujuan perkuliahan psikologi perkembangan kognitif adalah mahasiswa dapat menjelaskan berbagai teori psikologi yang relevan dengan pembelajaran MIPA dan dapat menerapkannya dalam pembelajaran MIPA berkaitan dengan kognisi sosial yang meliputi yang pertama adalah pengertian kognisi sosial, kedua, pandangan kognitif sosial tentang belajar, yang ketiga adalah pemodelan, yang keempat, self-efficacy, kelima, pengaturan diri, dan yang keenam adalah relasi, kognisi, dan motivasi. Pengertian dari kognisi sosial adalah merupakan aktivitas mental yang berhubungan dengan kegiatan sosial dan membantu kita untuk memahami serta memprediksi perilaku diri sendiri maupun orang lain. Ada 3 cara mempelajari kognisi sosial. Yang pertama, dengan pembelajaran operan. Pembelajaran operan adalah pembelajaran yang terjadi melalui proses mencoba, di mana kebiasaan dibentuk sebagai hasil ganjaran yang diterima untuk tanggapan atau perilaku tertentu. Contoh, dengan cara guru memberi penghargaan berupa hadiah atau nilai yang tinggi sehingga anak akan lebih rajin. Yang kedua adalah pembelajaran asosional, yang merupakan pembelajaran yang menganggap semua organisme baik binatang atau manusia, dapat diajarkan berbagai perilaku tertentu melalui pengulangan atau pengkondisian. Yang ketiga adalah pembelajaran observasional atau disebut juga sebagai belajar dengan pengamatan yang dikembangkan oleh Albert Bandura, di mana pembelajaran ini merupakan sebuah proses di mana individu bisa mengamati orang lain dalam berperilaku dan dalam menjawab berbagai situasi tertentu. Pandangan kognitif sosial tentang belajar. Teori belajar sosial atau kognitif sosial dari Albert Bandura. Proses belajar akan terjadi jika seseorang mengamati seorang model yang menampilkan suatu perilaku dan mendapatkan imbalan atau hukum karena perilaku tersebut. Perilaku merupakan hasil interaksi resiprokal antara pengaruh tingkah laku, kepribadian, dan lingkungan. Proses pembelajaran menurut teori Bandura terjadi dalam 3 komponen. Komponen yang pertama adalah perilaku model. Seseorang akan mencontoh perilaku seseorang yang dikenal di lingkungannya. Komponen yang kedua adalah pengaruh perilaku model. Step by step-nya adalah yang pertama, untuk memindahkan informasi ke dalam diri individu. Yang kedua, memperkuat atau memperlemah perilaku yang telah ada. Yang ketiga, memindahkan pola-pola perilaku yang baru. Komponen yang ketiga adalah proses internal pelajar, di mana model-model yang ada di lingkungan senantiasa memberikan stimulus kepada individu yang membuat individu memberikan aksi apabila terjadi hubungan antara stimulus dengan dirinya. Selanjutnya adalah self-efficacy. Self-efficacy adalah keyakinan individu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi di berbagai situasi, serta mampu menentukan tindakan dalam menyelesaikan masalah tertentu, sehingga individu tersebut mampu mengatasi rintangan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Self-efficacy ini berbeda dengan aspirasi, karena
aspirasi atau cita-cita menggambarkan sesuatu yang ideal, yang seharusnya dicapai, sedangkan self-efficacy menggambarkan kemampuan diri. Self-efficacy memiliki peran utama dalam proses penguatan melalui motivasi individu dan pencapaian kerja yang sudah ditetapkan. Klasifikasi self-efficacy terdiri dari dua, satu self-efficacy tinggi dan dua self-efficacy rendah. Self-efficacy tinggi, orang tersebut cenderung tidak memandang tugas sebagai suatu ancaman. Dia akan terlibat langsung mengerjakan tugas. Orang yang memiliki self-efficacy kuat mampu menggunakan usaha terbaiknya untuk mengatasi hambatan dan akan mencapai kinerja yang lebih baik karena memiliki motivasi yang kuat, tujuan yang jelas, dan emosi yang stabil. Sedangkan self-efficacy rendah, biasanya orang tersebut akan ragu dengan kemampuannya serta menghindari tugas. Orang dengan efikasi yang lemah cenderung untuk mengurangi usaha atau lari dari hambatan yang ada. Dia cenderung tidak mau berusaha atau lebih menyukai kerjasama dalam situasi yang sulit dan tingkat kompleksitas tugas yang tinggi. Tahap perkembangan self-efficacy. Pertama, pada tahap bayi. Pada tahap bayi mulai mengembangkan self-efficacy sebagai usaha untuk melatih pengaruh lingkungan fisik dan sosial. Awal dari pertumbuhan self-efficacy pada bayi dipusatkan pada orang tua, kemudian dipengaruhi oleh saudara kandung, teman sebaya, dan orang dewasa lainnya. Sedangkan pada tahap dewasa, meliputi penyesuaian pada masalah perkawinan dan peningkatan karir. Tahap perkembangan self-efficacy pada lanjut usia agak sulit terbentuk sebab pada masa ini terjadi penurunan mental dan fisik, pensiun kerja, dan penarikan diri dari lingkungan sosial. Tahap perkembangan self-efficacy. Perkembangan self-efficacy pada bayi dimulai dengan mengembangkan self-efficacy sebagai usaha untuk melatih pengaruh lingkungan fisik dan sosial. Awal dari pertumbuhan self-efficacy dipusatkan pada orang tua, kemudian dipengaruhi oleh saudara kandung, teman sebaya, dan orang dewasa lainnya. Tahap perkembangan self-efficacy pada dewasa meliputi penyesuaian pada masalah perkawinan dan peningkatan karir. Sedangkan tahap perkembangan self-efficacy pada masa lanjut usia agak sulit terbentuk sebab pada masa ini terjadi penurunan mental dan fisik, pensiun kerja, dan penarikan diri dari lingkungan sosial. Dimensi self-efficacy menurut Bandura yang pertama meliputi dimensi level atau magnitude, yakni tingkat taraf kesulitan tugas. Tingkat self-efficacy seseorang tentu berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, dan tingkat kesulitan dari sebuah tugas, apakah sulit atau mudah, akan menentukan self-efficacy-nya. Pada suatu tugas atau aktivitas, jika tidak terdapat halangan yang berarti untuk diatasi, maka tugas tersebut akan sangat mudah dilakukan, dan semua orang pasti memiliki self-efficacy yang tinggi pada masalah tersebut. Kemudian yang kedua adalah dimensi generality, di mana terjadi variasi situasi. Seseorang dapat menilai dirinya memiliki efikasi pada banyak aktivitas atau pada aktivitas tertentu saja. Dengan semakin banyak self-efficacy yang diterapkan pada berbagai kondisi, maka semakin tinggi self-efficacy seseorang. Yang selanjutnya adalah dimensi strength
atau kekuatan self-efficacy. Orang yang memiliki self-efficacy yang kuat akan tekun pada usaha, meskipun ada rintangan dan tantangan yang tak terhingga. Namun, dia tidak mudah dilanda kemalangan. Dimensi ini mencakup pada derajat ketercapaian dan kemantapan individu terhadap keyakinan. Kemantapan inilah yang menentukan ketahanan dan keuletan individu. Faktor yang mempengaruhi self-efficacy terdiri atas budaya, gender, sifat tugas, intensif eksternal, informasi kemampuan diri, serta status individu dalam lingkungan. Faktor budaya mempengaruhi self-efficacy melalui nilai, kepercayaan, proses, pengaturan diri yang berfungsi sebagai sumber penilaian self-efficacy dan sebagai konsekuensi dari keyakinan akan self-efficacy. Gender. Wanita lebih memiliki efikasi yang tinggi dalam mengelola perannya dibandingkan pria. Sifat tugas. Kompleksitas tugas akan mempengaruhi penilaian individu terhadap kemampuan dirinya. Intensif eksternal. Insentif yang diberikan orang lain yang merefleksikan keberhasilan seseorang. Informasi kemampuan diri. Individu yang memiliki self-efficacy yang tinggi jika ia memperoleh informasi positif mengenai dirinya. Status individu dalam lingkungan. Dengan status yang tinggi akan memperoleh derajat kontrol yang lebih besar sehingga self-efficacy yang dimilikinya pun akan tinggi. Selanjutnya adalah sumber self-efficacy yang terdiri atas mastery experience, vicarious experience, verbal persuasion, emotional arousal. Yang pertama adalah mastery experience yang menyangkut mengenai pengalaman tentang penguasaan, yaitu performa-performa yang sudah dilakukan di masa lalu. Kesuksesan kinerja membangkitkan ekspektasi terhadap kemampuan diri untuk mempengaruhi hasil yang diharapkan, sedangkan kegagalan cenderung merendahkan. Yang selanjutnya adalah vicarious experience, lebih kepada mengamati orang lain sehingga mampu melakukan aktivitas yang menekan tanpa mengalami kerugian. Selanjutnya adalah verbal persuasion,
lebih kepada bagaimana seseorang memiliki self-efficacy yang dapat diraih atau dilemahkan melalui persuasi sosial seperti sugesti, bujukan, atau nasihat orang lain. Sedangkan emotional arousal adalah kondisi fisiologis dan emosi. Emosi yang kuat akan menurunkan tingkat performa. Ketika mengalami ketakutan, kecemasan, dan stres tinggi, manusia memiliki ekspektasi self-efficacy yang rendah. Jadi, pada emotional arousal ini, sumbernya adalah kondisi fisiologis dan emosi. Pengaturan diri atau regulasi diri. Menurut beberapa ahli, yang pertama menurut Pintrick dan Gold, pengaturan diri adalah kegiatan belajar yang diatur oleh diri sendiri. Menurut Franken, pengaturan diri adalah kemampuan pada diri untuk menggunakan pengetahuan. Menurut Bandura, pengaturan diri adalah kemampuan mengontrol perilaku sendiri. Menurut Laston, pengaturan diri adalah instruksi diri mengadakan perubahan perilaku. Dan menurut Kawalaki, pengaturan diri adalah tugas seseorang merubah respon. Dengan demikian, pengaturan diri dapat diartikan kemampuan mengatur dan mengendalikan perilaku terhadap suatu tujuan dalam periode waktu tertentu yang dipengaruhi oleh self-efficacy, tindakan moral, dan penundaan kepuasan sesaat. Pengaturan diri atau regulasi diri. Menurut beberapa ahli, pertama menurut Pintrick dan Gold, pengaturan diri adalah kegiatan belajar yang diatur oleh dirinya sendiri, yang di dalamnya individu mengaktifkan pikiran, motivasi, dan tingkah lakunya untuk mencapai tujuan belajar. Kedua, menurut Franken, kemampuan diri dari kemampuan pada diri belok. Faktor yang mempengaruhi regulasi diri terdiri dari faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang pertama adalah faktor lingkungan. Ada beberapa tokoh yang berpendapat dalam hal ini, seperti Frank dan Kaufain. Faktor perkembangan, di mana disebutkan bahwa kemampuan regulasi diri merupakan hasil perkembangan kemampuan kognitif dan kemampuan representasional yang dipengaruhi adanya bimbingan orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua memiliki andil yang besar pada proses kepribadian anak secara umum. Faktor eksternal yang kedua yaitu penguatan. Dalam hal ini, reward bisa digunakan sebagai penguatan dari sebuah perilaku yang telah dilakukan untuk tujuan tertentu. Faktor internal yang pertama adalah observasi diri atau memperlihatkan performa diri. Seseorang harus memperlihatkan performanya walaupun perhatian tersebut belum tentu lengkap dan tepat. Yang kedua, proses penilaian atau mengontrol perilaku melalui media kognisi. Dan yang ketiga adalah reaksi diri atau respon positif dan negatif terhadap perilaku. Seseorang merespon positif dan negatifnya perilaku tergantung pada bagaimana perilaku tersebut muncul. Reaksi ini menjadi penghubung sebelum berlakunya reward and punishment. Aspek-aspek regulasi diri.
Pertama, kemampuan metakognitif membuat perencanaan, monitoring, dan memodifikasi cara berpikir. Kedua, manajemen diri dan minat dalam pengerjaan tugas-tugas. Dan yang ketiga, strategi kognitif yang digunakan siswa untuk belajar, mengingat, dan mengerti materi yang diajarkan. Kognisi dan motivasi. Kognisi adalah pemahaman terhadap pengetahuan atau kemampuan memperoleh pengetahuan. Sedangkan motivasi adalah dorongan dari pribadi yang membuat seseorang melakukan suatu hal untuk mencapai tujuan. Bandura mengemukakan beberapa sumber motivasi, antara lain self-efficacy, tujuan dan proyeksi siswa mengenai hasil atau outcome dari suatu kegiatan. Motivasi dipengaruhi oleh pikiran, misalnya, bisakah saya berhasil? Atau apa yang akan terjadi jika saya gagal? Proyeksi-proyeksi mengenai outcome ini dikarenakan keyakinan siswa mengenai kompetensi atau self-efficacy. Hubungan kognisi dan motivasi. Kegiatan belajar akan memerlukan motivasi. Siswa dapat dimotivasi untuk tampil baik, tidak hanya dikarenakan hadiah seperti nilai atau pujian, tapi disebabkan faktor-faktor seperti minat, keingintahuan, kebutuhan untuk mendapatkan informasi, atau untuk pemecahan persoalan, atau keinginan untuk mengerti. Pencapaian hasil belajar dan pengalaman bermakna dalam belajar merupakan kata kunci dari motivasi untuk belajar. Seperti kata bijak yang dikemukakan oleh B.J. Habibie, apabila kamu sudah memutuskan untuk menekuni suatu bidang, jadilah orang yang konsisten. Itu adalah kunci keberhasilan yang sebenarnya. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.